Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Selamat datang di Studio Rakyat Manajemen Ekonomi Rakyat Digital bersama narasumber yang paling kece, Pak Cakdindra Gunawan dan host paling ganteng Tito Aditya. Saya nggak perlu nyebut lagi, saya MC ini udah disebut Bapak. Jumat berkah ya. Jumat berkah hari ini Jumat tanggal berkah. Berkah. Merah putih. Merah putih. Oh iya Pak. Hubungannya apa Pak? Hubungannya bahwasanya kita lahir di Republik Indonesia lahir pada hari Iya Pak. Hari Jumat. Oh iya, hari Jumat ya Pak. Iya, coba cek kalau nggak saya. Okay. Coba cek. Kalau saya tahunya 17 Agustus 45 itu pas bulan Ramadan. Iya, Ramadan. Kalau harinya saya baru tahu ini. Iya. Tapi cek lagi dulu. Ya ntar ini ya Pak. Dicek, coba dicek. Oke, kali ini topiknya tentang guru honorer Pak. Iya. Guru honorer ini dianggap sebagai pahlawan kah atau korban? Nanti akan kita kaji secara singkat, tentu diulas dari pandangan Mer Pak. Iya. Kalau dari Pak Cakti sendiri, sebelum saya membacakan berita tentang nasib guru honorer di salah satu provinsi, Pak Cakti memandang peran guru honorer ini seperti apa Pak? Peran bukan guru ya, Guru saking semangatnya. Peran guru honorer itu adalah, menurut saya itu adalah pahlawan atau the basic of education, motivation. Jadi motivasi dasar sebuah bangsa itu adalah pendidikan, dan itu motornya adalah guru honorer. Kenapa? Guru honorer itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang gajinya mahasiswa saya itu rata-rata mohon izin ya sekitar 300, 400, 500, 600 yang mantan mahasiswa saya. Ribu per bulan untuk bensin motornya aja nggak cukup. Tapi karena mereka punya hati nurani, mereka punya daya juang, mereka tetap melakukan itu, sehingga mereka tetap dikenang sebagai pahlawan oleh ibu pertiwi, oleh tanah yang kita injak ini, oleh air yang ada di laut, di gunung, dan di samudera. Mereka adalah pahlawan kalau dalam konsep MER ya, manajemen ekonomi rakyat. Oke. Nah, berkaitan dengan yang Bapak katakan tadi bahwa guru honorer punya gaji sekitar 600-300 Pak ya. Ini ada di Cilegon Pak, guru honorer nyambi jualan bakpao, itu gajinya 700.000 sebulan. Oh, masih mending ya. Ada 300. Tapi ya sekali. Tapi kalau menghidupi keluarga ya mungkin ya kurang gimana gitu ya Pak ya. Ini berita dari Tribun Jakarta. Tanggal 15 Juli kemarin. Oh, barusan ya. Ya, setengah 10 malam. Bukan, jam 12 malam, Pak. 12 malam, waduh. Berarti malam-malam disubmit. Nah, tapi beliau di sini fotonya tetap semangat nih, Pak, di atas motor terus sambil manukan jempol gitu. Oh iya, gitu. Luar biasa. Jadi naik motor, mengacungkan jempol, walaupun dia seorang guru honorer. Nasib guru honorer asal kota Cilegon, Banten ini cukup miris. Namanya Pak Somi Wirardi, sudah 16 tahun menjadi guru di SD Negeri sebuah SD Negeri di Cilegon ya Pak. Saya sebutkan namanya. Selama itu juga statusnya nggak pernah berubah sebagai guru honorer yang gajinya pas-pasan Pak. Padahal beliau harus memenuhi kebutuhan istri dan 4 orang anaknya. 4 orang anak ya. Sehingga beliau harus menyambi jualan bakpao setiap pagi dan malam hari Pak. Untuk menambah income tadi. Nah, kemudian beliau ketika ditemui Tribun Banten tanggal 15 Juli kemarin mengatakan gaji saya per bulan hanya sekitar 500-700 ribu rupiah. Sekarang mah nggak cukup duit segitu buat sebulan. Nah, kira-kira menanggapi yang dialami oleh Pak Somi dan juga mungkin guru honorer yang lain ada di Indonesia ya Pak ya. Bagaimana MER memberi solusi untuk peningkatan nasib guru honorer Pak? Selain menyediakan mungkin lumbung pendidikan yang selalu Bapak dengungkan gitu. Iya. MER itu konsepnya kan untuk rakyat ya. Jadi manajemen ekonomi rakyat digital, di mana filosofinya adalah bagaimana memanage ekonomi itu berimbas kepada kesejahteraan semua pihak, baik TNI, Polri, guru, semuanya. Nggak ada istilahnya pandang bulu gitu loh, sehingga perlu disebut ada namanya misi MER. Salah satunya kan kita ingat adalah kita harus memberikan sebuah alat atau tools yang transparan, sehingga guru-guru yang honorer yang udah 20 tahun yang mana, yang 10 tahun yang mana itu kelihatan di software itu, sehingga nanti pada waktu menteri nanti ganti pada 2024 dan seterusnya itu mereka akan mengutamakan yang udah
agak lama, jangan sampai yang baru masuk didahulukan untuk diangkat jadi PNS, kan kasihan. Kenapa itu perlu namanya transparansi Kak Dito. Nah, transparansi data itu perlu. Nah, kita bisa ikut membantu mengusulkan software itu diberikan kepada kementerian sehingga bisa terdeteksi kabupaten ini berapa honorernya dan sebagainya, langsung bisa dilihat online di seluruh Indonesia. Istilahnya tahu lama pengabdiannya bisa terdeteksi jika ada transparansi data secara digital ya Pak. Iya. Saya ini kan udah jadi dosen 21 tahun, otomatis tambahan honor tanda kutip dari perguruan tinggi berbeda dengan yang baru 3 tahun Kak Dito, kan seperti itu. Jadi itu perlu transparan, makanya kan nggak mungkin yang baru 3 tahun tambahan honornya ataupun bonusnya lebih tinggi yang baru 3 tahun daripada yang 21 tahun, kan nggak mungkin. Sama juga guru honorer yang udah 20 tahun kok yang diangkat baru setahun 2 tahun, kan kasihan. Sehingga perlu ada suatu transparansi data. Nah, di MER itu, lumbung MER itu ada lumbung pendidikan Kak Dito ya, bagaimana wilayah tidak boleh berhenti sekolah, anak-anak SD sekarang, SMP, SMA jangan sampai putus sekolah, terus kemudian pernikahan dini dan seterusnya karena kondisi corona sekarang ya. Nah, oleh karena itu guru honorer itu juga harus diberi tambahan istilahnya itu kesejahteraan. Tapi jangan terlalu mengharapkan pemerintah, toh kasihan pemerintah dananya juga terbatas Kak Dito. Nah, oleh karena itu masyarakat yang kemudian di lumbung MER tadi itu kan mungkin guru honorernya pagi atau siang ngajar yang resmi ya, formal resmi online. Kemudian siang sore itu ngajar yang itu loh, anak-anaknya putus sekolah. Nah, ucapan terima kasih orang tuanya di desa itu ataupun di RT itu dikasih beras 5 kilo, 10 kilo oleh orang tuanya kayak gitu. Jadi tidak hanya jadi kan ada kesejahteraan dia juga meningkat. Jadi tidak hanya pemerintah yang memperhatikan nasib enggak, tapi masyarakat juga, masyarakat sekitar. Iya, jadi tidak hanya menganggap pemerintah sebuah orang yang harus selalu disalahkan gitu ya. Enggak, kan dalam teori MER kan keberhasilan sebuah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu berhubungan dengan rakyat itu kan dua sisi Kak Dito, government dan non government, pemerintah dan non pemerintah. Kalau kita menyalahkan pemerintah ya nggak bisa dong, kan masih ada non pemerintah, yaitu tadi kita sebagai masyarakat. Padahal jumlah uang yang ada di masyarakat jauh lebih tinggi daripada yang di pemerintah. Betul. Ya kan? Kalau kita kumpulkan berapa ribu triliun itu, sebenarnya uang Indonesia itu kaya, orang Indonesia itu. Cuman bagaimana kita mendorong mereka itu untuk mendorong berbagilah. Yang sudah kaya silakan, yang sudah kaya membantu itu guru honorer yang cuma dapat 700.000, 300.000 kayak maksud saya. Misalnya saya ada kelebihan, ayolah di Pak RT, ayo siapa Pak yang mau bantu guru honorer, ini ada lumbung pendidikan, dia ada yang bantu nih, saya ngasih 100.000 per bulan, nggak gitu, berapa 50 bisa gitu. Terkumpullah, maka guru honorernya ditambah, selain tadi ada relawan-relawan pendidik yang bukan guru honorer yang juga ikut membantu apabila ada putus sekolah di situ, sehingga pendidikan tetap berjalan, guru honorer tetap ada peningkatan kesejahteraan bukan hanya dari pemerintah, tapi dia juga diberi penghargaan oleh masyarakat. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, mungkin doa untuk para guru. Oh ya, mari kita doakan ya. Kita doakan semoga para guru honorer di Indonesia tetap kalian adalah pahlawan nasional, kalian adalah pahlawan pendidikan, kalian adalah istilahnya pahlawan tanpa tanda jasa yang sering dinyanyikan oleh himne guru. Itu benar-benar guru yang sejati adalah guru honorer karena dia tidak memiliki stabilitas keuangan income, tapi memiliki stabilitas perjuangan. Ditempuhlah jalan raya yang jauh ke pelosok, bahkan ke dalam pedalaman Kalimantan dan Papua dan seterusnya Sulawesi, tapi kalian tetap maju terus di Jawa juga gitu, pedalaman guru honorer tetap hebat. Doa kami dari MER, Manajemen Enterprise, semoga segera diangkat menjadi PNS. Amin. Dan semoga juga yang belum mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah SWT dan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk menambah income, memberikan istilahnya kesejahteraan untuk anak dan istrinya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Kita doain dari sini Kak Dito ya. Betul. Jadi studi ini bukan hanya mengupas tapi juga ikut mendoakan. Karena doa itu tidak bisa disepelekan. Karena pada waktu kita berdoa maka tanah yang kita injak ini, tanah air Indonesia ini juga ikut berdoa. Terima kasih seperti itu. Ya. Semangat terus untuk para guru honorer dan juga
seluruh insan pendidikan yang ada di Republik ini. Dan jangan lupa terus ikuti kami di Studio Rakyat Mer. Dan jangan lupa subscribe-nya di Cakti School. Dan share ya, dan share ke teman-teman yang lain. Hidupin loncengnya jangan lupa, karena kalau setiap kali kami upload video nanti akan ada notifikasi di YouTube-nya teman-teman. Oke? Cukup sekian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.